Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dengan penuh harapan semoga sahabat pintar semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan yang terpenting adalah dikuatkan iman dan takwanya. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hasil peternakan dan perikanan. Sebelum dilanjut, bagi yang suka dengan pelajaran kali ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen dan share. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu peta konsepnya tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Yang pertama adalah pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Yang kedua, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Jadi kita akan membahas makanan siap saji dan olahan pangan setengah jadi pada materi pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Manusia membutuhkan makanan untuk menyambung hidupnya. Makanan tersebut berfungsi sebagai sumber energi dan tenaga manusia untuk melakukan aktivitas. Bahan makanan dapat memanfaatkan dari hewan. Bahan-bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan Indonesia dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan dan juga pangan setengah jadi. Kreativitas dari masyarakat di berbagai daerah dapat mengolah bahan pangan telah memunculkan variasi kuliner yang menambah kekayaan budaya di Indonesia. Salah satu kreativitas tersebut yaitu sebagai penyedia bahan pangan bagi masyarakat. Kegiatan pertanian di Indonesia mencakup 6 subsektor. Di antaranya adalah peternakan dan perikanan. Peternakan merupakan salah satu subsektor yang banyak menyumbangkan bahan pangan hewani melalui kegiatan budidaya peternakan. Bahan pangan yang dihasilkan dari peternakan meliputi daging, telur, dan susu. Sumber pangan di Indonesia juga ditunjang dari berbagai kegiatan perikanan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Kita akan bahas masalah ikan terlebih dahulu. Secara umum, hampir semua ikan dan produk ikan mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ikan sangat baik digunakan sebagai sumber protein dalam lauk pauk makanan. Selain mengandung vitamin A, ikan juga banyak mengandung sumber-sumber mineral yang penting bagi tubuh manusia. Contoh ikan laut adalah ikan hiu, sarden, tuna, dan kod. Ikan darat contohnya ikan gurami, mujair, ikan mas, ikan lele, dan ikan nila. Ikan migrasi adalah golongan ikan yang hidup di laut, tetapi bertelur di sungai-sungai. Contohnya adalah ikan salmon dan ikan salem. Jenis ikan dibagi menjadi 3 habitatnya. Yang pertama, ikan perairan air tawar. Berikut macam-macam ikannya yaitu ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan patin, ikan gurami, dan ikan bawal. Ikan-ikan tersebut termasuk ke dalam habitat perairan air tawar. Yang kedua, habitat ikan perairan air payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut, seperti muara. Kadar garam dalam perairan tersebut berkisar 5-29 ppm. Jenis-jenis ikan air payau yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan adalah bandeng dan udang. Dan yang ketiga adalah habitat ikan air laut. Ikan laut adalah spesies ikan yang hidup di dalam air laut.
Berbeda dengan ikan air tawar yang menghendaki lingkungan hidup dengan kadar garam yang lebih rendah daripada kadar garam dalam cairan tubuhnya. Ikan laut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar garam dalam cairan tubuhnya. Ikan laut mempunyai cairan tubuh berkadar garam lebih rendah dibandingkan kadar garam di lingkungannya. Budidaya pembesaran ikan laut yang biasa dikembangkan adalah kakap putih, kerapu, ikan kakap merah, cumi-cumi, udang, dan rumput laut. Yang kedua, daging. Daging merupakan salah satu protein hewani yang harus dicukupkan untuk asupannya pada konsumsi sehari-hari. Memang banyak orang yang beralih dengan jenis protein nabati seperti kacang-kacangan. Hal tersebut memang kaya terkandung pada manfaat kacang hijau, manfaat kacang merah, atau pada manfaat kedelai. Tetapi tidak dapat menggantikan sepenuhnya manfaat daging sebagai protein hewani. Terkadang mengkonsumsi daging memang menyisakan kekhawatiran tentang dampak buruk yang akan didapatkan dari mengkonsumsinya. Macam-macam daging dibagi menjadi 4. Yang pertama, daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan berkaki 4. Ciri daging ayam yaitu teksturnya yang berwarna merah muda. Yang kedua, daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Kemudian jenis daging yang ketiga adalah daging kerbau. Daging kerbau dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tempat asal hewan ini. Pengolahan daging kerbau biasanya sama dengan pengolahan daging sapi. Daging yang keempat adalah daging kambing. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Berikutnya adalah telur. Telur merupakan bahan makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Maka tidak heran jika jenis makanan yang memiliki bentuk oval ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Selain itu, telur juga sangat dikenal sebagai makanan yang memiliki sumber protein yang sangat tinggi. Menurut dokter gizi, mengatakan bahwa telur adalah makanan yang paling padat gizi, di antaranya mengandung 90% kalsium, mineral, zat besi yang terdapat dalam kuning telur, dan mengandung 6 gram protein, dan 9 asam amino esensial yang terdapat dalam putih telur. Bukan hanya itu saja, telur juga memiliki kandungan berbagai macam senyawa aktif yang sangat berkhasiat untuk menjaga, merawat, dan menutrisi kulit. Jadi, jika kita memiliki masalah pada kulit seperti jerawat, komedo, dan sebagainya, sebaiknya kita melakukan perawatan kecantikan dengan menggunakan telur. Tapi yang harus kalian ingat, untuk melakukan perawatan dengan menggunakan telur, gunakan putih telurnya saja sebagai masker. Berikutnya adalah susu. Susu adalah salah satu produk olahan protein hewani yang berasal dari sapi. Susu merupakan produk komersil yang saat ini sangat mudah untuk ditemukan. Susu identik dengan hasil perahan sapi, tetapi sekarang olahan susu sudah banyak didapatkan dari sumber protein lainnya, yaitu susu almond dan kedelai. Terima kasih untuk atensinya pada pertemuan kali ini. Cukup padat, singkat pertemuan kita pada pertemuan pertama di bab 4.
terkait tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Kita akan sambung materinya di minggu depan insya Allah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan bersama dan bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.